Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Halo anak hebat kelas 6. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bagian 2. Nah, yang belum menyimak bagian satunya, disimak dulu ya supaya kita lebih siap lagi menghadapi ujian sekolah. Agar terus berkembang, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dan mari kita mulai untuk belajar. Anak hebat, pada video kali ini kita akan mulai membahas dari indikator 11. Indikator ini disajikan gambar hewan. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan tersebut. Jadi, nanti ada gambar hewan, kemudian kalian harus bisa menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan tersebut. Alat gerak hewan yang pertama adalah kaki. Gambarnya seperti yang di layar ya, ada singa, kuda, gajah, sapi, dan sebagainya. Nah, kaki pada hewan ini fungsinya adalah untuk berjalan atau melompat. Yang kedua, sirip. Sirip pada ikan berfungsi untuk mempermudah pergerakan ikan melaju ke depan atau belakang pada saat ikan berenang. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar burung elang. Burung elang memiliki alat gerak yaitu sayap. Sayap ini berfungsi atau berguna untuk terbang. Katak. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar juga kuat. Semua itu membuat katak mudah saat berenang. Nah, katak juga memiliki selaput renang pada bagian kakinya. Gunanya adalah memudahkan katak bergerak di dalam air. Indikator selanjutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia adalah kaki juga tangan. Nah, bagaimana cara memelihara alat gerak tersebut? 1. Duduk dengan sikap tubuh yang benar. Kemudian berdiri dengan lurus. Tidak membawa beban terlalu berat di punggung. Kemudian biasakan berjemur di pagi hari untuk menambah asupan vitamin D. Juga makan makanan yang mengandung kalsium. Dan tentunya olahraga teratur. Indikator 13. Disajikan gambar sistem pernapasan manusia. Peserta didik dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu organ yang ditunjuk. Jadi ada gambar sistem pernapasan manusia, kemudian kita harus bisa menjelaskan proses apa yang terjadi pada gambar yang ditunjuk itu. Perhatikan gambar organ pernapasan manusia berikut. Mari kita ingat kembali bagian-bagian dari organ pernapasan. Yang pertama pada sistem pernapasan adalah rongga hidung. Kemudian yang kedua, laring. Yang ketiga adalah trakea. Kemudian yang keempat adalah bronkus. Yang kelima, bronkeolus. Dan yang terakhir 6 adalah alveolus. Yang pertama, rongga hidung. Proses apa yang terjadi di dalam rongga hidung? Prosesnya adalah terjadi proses keluar masuknya udara pernafasan. Kemudian adanya penyaringan udara oleh rambut hidung. Nah, di dalam rongga hidung juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara yang masuk oleh selaput lendir.
Trakea atau batang tenggorokan. Di dalam trakea atau batang tenggorokan ini juga terdapat rambut-rambut yang halus. Proses yang terjadi di dalam trakea adalah proses penyaringan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Perhatikan gambar. Gambar nomor 2 ini adalah bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari batang tenggorokan. Proses yang terjadi di sini adalah udara mengalir dari batang tenggorokan masuk ke dalam paru-paru. Gambar pada nomor 3 adalah bronkeolus. Di dalam bronkeolus ini prosesnya adalah mengalirkan udara ke alveolus. Nomor 4 menunjukkan alveolus. Alveolus di sini terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Gambar yang lain seperti ini ya, ketika ada di dalam soal, suka ada gambar seperti bulat-bulat, itu adalah alveolus. Indikator berikutnya. Peserta didik dapat menjelaskan perilaku yang harus dihindari agar kesehatan organ pernapasan tetap sehat. Berarti kita harus tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan supaya organ pernapasan tetap sehat. Perilaku tersebut yang harus kita hindari atau kita jauhi adalah 1. Merokok. Yang kedua, keluar rumah tanpa memakai masker. Yang ketiga, menggunakan kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Indikator ke-15 tentang organ pencernaan manusia. Disajikan gambar sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari salah satu organ tersebut. Mari kita ingat kembali bagian-bagian dari sistem pencernaan. Apa saja organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan? Yang pertama, nomor 1 adalah rongga mulut. Kemudian gambar yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, pankreas. Kemudian gambar nomor 5 ini adalah usus yang besar dan dia mengelilingi usus yang lain. Ya, kalau dalam gambar nomor 5 adalah usus besar, ya. Kemudian 6 adalah usus halus. Usus halus ini di tengah-tengahnya usus besar kalau dalam gambar organ pencernaan. Kemudian yang ketujuh paling bawah adalah anus. Kemudian nomor 8 di atasnya lambung itu hati. Nomor 9 ini di dekat hati kecil sekali adalah kantung empedu. Kemudian nomor 10 ini adalah rektum. Fungsi dari masing-masing organ pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lambung. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan baik mekanik maupun kimiawi oleh enzim pepsin, renin, dan HCl. Yang kedua, pankreas. Di dalam pankreas menghasilkan enzim atau getah pankreas. Kemudian, usus yang di tengah-tengah, usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga penyerapan sari-sari makanan oleh usus 12 jari. Kemudian, dalam usus besar ini kalau digambar itu usus yang besar, kemudian dia seperti kotak ya, membentuk kotak di dalam gambar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan garam mineral, juga pembusukan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Organ hati. Organ hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk memecah lemak. Gambar selanjutnya adalah gambar empedu. Gambar terakhir adalah anus. Anus adalah tempat untuk mengeluarkan feses.
Peserta didik dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Bagaimana cara memelihara organ pencernaan manusia? Yang pertama adalah makan teratur. Pola makan harus teratur. Yang kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas ataupun terlalu asam. Selanjutnya, membiasakan mengunyah makanan lebih lama. Dan juga mengurangi konsumsi minuman yang mengandung kafein ataupun soda. Indikator berikutnya masih tentang organ pencernaan manusia. Peserta didik dapat menentukan penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada organ pencernaan. Jadi, apa saja yang menyebabkan organ pencernaan itu terganggu? Nah, 1. Terlambat makan atau sering telat makan ya, itu akan menyebabkan asam lambung meningkat, jadi kita sakit emah atau gastritis. Kemudian terjadi peradangan pada appendix oleh bakteri. Itu penyakitnya adalah appendicitis atau radang usus buntu. Kemudian kalau kita suka makan sembarangan, jajan sembarangan yang menyebabkan di dalam tubuh kita ada bakteri atau protozoa di usus besar yang masuk bersama makanan yang makan sembarangan tadi bisa menyebabkan diare. Lalu ketika kita kurang makan yang berserat, itu feses akan menjadi padat sehingga organ pencernaan kita bisa terganggu, kita bisa konstipasi atau sembelit. Materi berikutnya tentang organ peredaran darah manusia. Indikatornya, disajikan gambar organ peredaran darah manusia. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi salah satu organ yang ditunjuk. Perhatikan gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita belajar fungsi dari organ peredaran darah manusia, mari kita amati gambar terlebih dahulu. Nah, dalam gambar, Bu Umi akan membagi menjadi 2. Nah, kemudian coba perhatikan. Yang ada di sebelah kanan kita, itu adalah bagian kiri jantung. Jadi kebalikannya ya. Yang di sebelah kanan kita, yang berada di tangan kanan kita, itu bagian kiri jantung. Sedangkan yang berada di bagian kiri kita, itu adalah bagian kanan jantung. Kebalikannya dari arah tangan kita kalau digambar. Jadi kalau yang digambar itu berada di kanan, dia adalah jantung sebelah kiri. Kemudian kalau digambar sebelah kiri kita, itu adalah bagian kanan jantung. Kemudian Bu Umi akan bagi lagi menjadi bagian atas dan bawah. Bagian atas jantung itu adalah serambi. Kemudian bagian bawah adalah bilik. Bawah bilik BB, bawah bilik. Jadi membedakannya seperti itu saja. Atas itu serambi, bawah itu bilik, bawah bilik. Lalu beda fungsinya apa? Kalau serambi, kita bilik dulu. Kita serambi dulu. Serambi adalah menerima darah dari. Nah, menerima darah dari, kalau serambi itu tugasnya menerima darah. Kalau bilik tugasnya adalah memompa darah kemana nanti dipompanya. Kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Perhatikan gambar jantung ini, kita bagi 2. Yang di sebelah kanan kita adalah bagian kiri, yang di sebelah kiri kita adalah bagian kanan. Kemudian kita bagi lagi menjadi atas dan bawah. Nah, perhatikan ya, yang di bagian atas adalah serambi, dan yang di bagian bawah, BB, bawah adalah bilik. Kita pelajari dulu masing-masing fungsinya. Nah, yang di atas adalah serambi. Tadi serambi fungsinya adalah menerima darah. Perhatikan angka 1. Angka 1 berarti di atas serambi. Di sebelah kanan kita berarti serambi kiri. Serambi kiri tugasnya adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan
Tugasnya adalah menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Kemudian gambar yang bawah bilik. Nomor 3. Nomor 3 adalah bilik kiri. Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang di sebelah kiri, bilik kanan. Bilik kanan tugasnya adalah memompa darah ke paru-paru. Nah, kalau anak-anak mencermati gambar, di jantung gambarnya ada merah dan biru. Jantung yang berwarna merah itu adalah jantung yang di dalamnya ada darah bersihnya atau darah yang mengandung oksigen. Sedangkan yang biru atau warna yang lebih gelap itu adalah darah kotor yang mengandung karbon dioksida. Masih peredaran darah. Nanti akan disajikan sebuah tabel kegiatan manusia. Peserta didik dapat mengelompokkan kegiatan yang dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah. Apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga organ peredaran darah? Yang pertama, olahraga teratur. Kemudian yang kedua, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, tidak merokok. Rutin mengontrol tekanan darah, menghindari obesitas, dan memperbanyak minum air putih. Sekian untuk pembahasan kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua.